beda. Belajar dari Allah pasti beda. Mengikut Yesus. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wow, keren bukan? Perkataannya sangat bagus, tetapi sayang tidak dipuji oleh Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati ahli Taurat ini. Ketika Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, meletakkan kepalanya berarti menjadi pemimpin. Yesus tidak dijadikan pemimpin. Orang mau mengikuti Yesus, tetapi Yesus tidak dijadikan pemimpin untuk memimpin kehidupannya. Ya, kita lihat selanjutnya. Alkitab tidak menulis bahwa ia, ahli Taurat itu, mau mengikut Yesus. Hanya lip service saja, basa-basi. Hanya perkataan di bibir, pura-pura, dan tidak jujur. Janji yang tidak jujur. Perkataan di mulut dan hatinya berbeda, tidak sesuai. Inilah yang disebut munafik. Dan Yesus seringkali mengatakan ahli Taurat adalah munafik. Jadi Yesus tahu ahli Taurat ini tidak mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Terbukti di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, Yesus tidak berkata kepada ahli Taurat itu, "Ikutilah aku." Tetapi Yesus berkata kepada murid yang lain, seorang murid yang lain. Katanya kan, Matius 8 ayat 21, salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Di dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 62, Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya mengikut Yesus harus melepaskan segala sesuatu dan Yesus harus yang diutamakan daripada yang lain, daripada keluarga, daripada saudara. Tuhan bukan tidak izinkan mereka untuk pamitan dengan keluarganya atau menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Kita lihat kebenarannya seperti ini. Jika ayahnya sudah meninggal, tidak mungkin ia punya kesempatan untuk keluar dari rumah dan bertemu dengan Yesus. Karena menurut tradisi Yahudi, menguburkan jenazah haruslah sesegera mungkin, biasanya pada hari itu juga. Dalam hukum Taurat dinyatakan bahwa jenazah harus dikubur sebelum matahari terbenam. Ulangan 21 ayat 23. Hal ini dilakukan karena dua alasan. Pertama, di iklim panas Timur Tengah, jenazah cepat membusuk. Kedua, pada zaman itu membiarkan jenazah selama berhari-hari dianggap tidak menghormati almarhum dan keluarganya. Apalagi jika jenazah itu rusak karena tidak segera dikuburkan sehingga bisa menjadi sasaran binatang liar, dipandang sebagai penghinaan yang berat. Dan masa perkabungan 7 hari lamanya. Kejadian 50 ayat yang ke-10. Jadi, ini adalah penundaan waktu. Itu kalau ayahnya dikatakan meninggal pada hari itu, ya, tetapi jika ayahnya lagi dalam kondisi sakit sampai meninggal, jadi ada waktu yang cukup lama. Yang ketiga, jika ayahnya masih sehat, berarti ia telah berbohong, menunggu ayahnya sampai meninggal. Jadi sebenarnya, melalui kisah mengikut Yesus ini, iya, mereka tidak mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan murid dan yang satu lagi hanya beralasan saja, menunda-nunda waktu untuk mengikut Yesus. Dengan alasan mau pamit dulu dengan keluarganya, dengan alasan mau menguburkan ayahnya. Ya, pesan Tuhan, janganlah menunda-nunda waktu dan kesempatan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati.